Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise be only to Allah subhanahu wa ta'ala and to Muhammad the Prophet, peace be upon him. Good morning, how are you? Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 7? Semoga kamu dalam keadaan sehat. Pak Guru memberi motivasi kepada kamu semuanya untuk rajin belajar, semangat belajar. Karena hanya anak-anak yang demikian yang insya Allah akan berhasil dalam belajarnya maupun hidupnya. Dan buanglah jauh-jauh sifat malas, karena malas itu hanya akan membawa kamu kepada kebodohan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cita-citamu bisa tercapai. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru kembali akan membantu kalian belajar bahasa Inggris. Yang akan kita pelajari adalah materi artikel. Mungkin kamu sudah pernah mengenal dalam bahasa Inggris itu ada kalimat yang dimulai dengan a, an, atau the. Maka inilah yang akan kita pelajari. Jadi kita akan pelajari definite article dan indefinite article. Maka perhatikanlah penjelasan Pak Guru ini agar kamu bisa memahaminya. Baiklah, kita mulai saja anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan penjelasan mengenai artikel. Kalian pasti sering menjumpai kata a, an, dan the dalam kalimat bahasa Inggris. Apa itu a, an, dan the? A, an, dan the adalah artikel dalam bahasa Inggris. Artikel merupakan bagian dari adjektif yang berfungsi untuk menjelaskan dari kata benda. Artikel itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu definite article dan indefinite article. Sekarang kita pelajari definite article. Kata the termasuk ke dalam definite article. The ini tidak mempunyai arti, namun memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Artikel the digunakan untuk objek yang unik. Contohnya, the sky is dark. Maybe it is going to rain. Langit gelap, mungkin akan turun hujan. The ocean is so blue. Langit sangat biru. The internet is slow. Internet lambat. Kenapa sky, ocean, dan internet memakai kata depan the? Itu karena sky, ocean, internet merupakan objek unik yang hanya ada satu di bumi ini. 2. Artikel the menunjukkan benda yang spesifik atau tertentu dan jelas benda yang mana serta bagaimana wujudnya. Contohnya, I have finished the homework before my mother told me. Saya telah menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum ibu saya memberitahu saya. The book has been returned to the library. Buku telah dikembalikan ke perpustakaan. Di sini si pembicara pasti sudah mengetahui apa benda dan bagaimana bentuknya secara spesifik atau tertentu. Contohnya seperti the homework, the book, dan the library di atas. 3. Artikel the ditempatkan di depan kata benda yang telah diketahui pada awal kalimat. Contohnya seperti, we cooked a chicken for dinner last night. The chicken was very tall. Kami masak ayam untuk makan malam tadi malam. Ayamnya sangat keras. Yesterday, we bought a new computer and the computer is really good. Kemarin kami membeli komputer baru dan komputer tersebut sangat bagus. Pada contoh di atas, kalimat pertama tidak memakai artikel the karena bersifat tidak spesifik atau tertentu. Namun pada kalimat selanjutnya, memakai the karena sudah diketahui bagaimana sifat dari benda tersebut, seperti the chicken was very dull and the computer is really good. Yang keempat, artikel the digunakan sebagai modifier atau kata yang menentukan sifat dengan meletakkannya di depan kata benda atau noun dan diikuti oleh kalimat penjelas dari noun tersebut. Contohnya, the man with red suits came to dinner. Pria berjas merah datang untuk makan malam. The house where I was born has been torn down. Rumah tempat saya lahir telah dirobohkan. Kalimat di atas menunjukkan noun atau kata benda yang diikuti oleh kalimat penjelas seperti pada the man with red suits and the house where I was born. Pada kalimat pertama menjelaskan bahwa laki-laki itu memakai baju atau setelan
berwarna merah. Juga dalam kalimat kedua bahwa yang telah digusur adalah rumah di mana ia dilahirkan dulu. 5. Artikel digunakan sebelum superlatif atau terbaik. Contohnya seperti cheetah is the fastest animals. Cheetah adalah hewan tercepat. This is the best day I ever had. Ini adalah hari terbaik yang pernah saya alami. 6. Artikel the digunakan sebelum ordinal number atau bilangan bertingkat seperti first, second, dan lain-lain. Contohnya, I went on the first camping trip of my life. Saya melakukan perjalanan berkemah pertama dalam hidup saya. 7. Artikel the digunakan sebelum kata pembatas seperti only. Contohnya, you are the only one for me. Kamulah satu-satunya bagiku. 8. Artikel the digunakan untuk menunjukkan lokasi dari konteks yang sedang dibicarakan. Contohnya, I went out to play in the yard. Saya pergi keluar untuk bermain di halaman. We signed the paper to conclude the agreement. Kami menandatangani surat-surat tersebut untuk menyimpulkan perjanjian. Sekarang kita pelajari indefinite article. A atau N merupakan indefinite article yang artinya sebuah, seorang, seekor, tergantung apa objek yang ditunjukkannya. Ini berarti A atau N menunjukkan hanya ada satu objek yang ditunjukkan. Lalu apa perbedaan penggunaan E dan N? Perbedaan penggunaannya terletak pada huruf awal dari objek. Artikel E digunakan untuk kata yang terdengar berawalan konsonan atau huruf mati. Contohnya a ball, a dog, a cat, a girl, man, a university, a European, dan lain sebagainya. Sementara artikel N digunakan untuk kata yang terdengar berawalan huruf vokal atau huruf hidup seperti an apple, an enemy, an old man, an Eugene, dan lain sebagainya. Sekarang fungsi E atau N dalam bahasa Inggris. 1. Artikel E atau N digunakan untuk objek singular atau tunggal yang mana hanya ada satu noun atau kata benda yang ditunjukkan. E dan N di sini berarti sebuah. Contohnya seperti my dad bought me a rabbit. Ayah saya membelikan saya seekor kelinci. I bring an apple to school. Saya membawa sebuah apel ke sekolah. 2. Artikel E atau N digunakan untuk menunjukkan angka. Misalnya 1000 atau 100. Contohnya, I got $1,000 from the show. Saya mendapat $1,000 dari pertunjukan. There were more than 100 birds on the island. Ada lebih dari 100 burung di pulau itu. 3. Artikel E atau N digunakan untuk sebelum menyatakan kasta, kelas, dan pekerjaan seorang atau suatu. Contohnya, he was a student. Dia adalah seorang siswa. The truck is a Ford. Truck itu adalah Ford. My mother was an accountant. Ibuku adalah seorang akuntan. 4. Artikel E atau N digunakan pada sebelum menyatakan jumlah dari suatu. Contohnya, Microsoft has made a lot of money this year. I played a pair of aces. Saya mainkan sepasang ace. They found a mound of earth. Mereka menemukan gundukan tanah. 5. Artikel E atau N digunakan untuk menunjukkan jumlah satuan dari benda. Contohnya, the flour cost 80 cents a kilogram. The bus left the road traveling at 100 kilometers an hour. Bus meninggalkan jalan dengan kecepatan 100 km per jam. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dan kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada Pak Guru atau pada siapapun yang bisa membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris. Okay, thank you very much. See you later, insya Allah in the next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.